Baik dok, terima kasih banyak Dokter Rio sudah bergabung dengan kami di Oke Dok. Izin dok, sebelumnya saya mau memperkenalkan dulu dok. Jadi teman-teman, hari ini kita live kembali bersama saya Dokter Niko. Dan hari ini narasumbernya adalah Dokter Rio Randy, spesialis mata. Dokter Rio Randy merupakan konsultan dari kornea. Jadi mungkin teman-teman dengan sesuai tema hari ini, ayo kita kenalan dengan katarak. Terima kasih. Jadinya gini, saya kasih gambar. Jadi prinsipnya itu manusia itu bisa melihat dengan jelas ketika memang semua organ di matanya itu baik, ya, baik dari depannya ini di kornea, ya, kita lihat dari samping ya, atau bagian di dalamnya itu nanti ada lensa, ya, atau ya lensa, lalu ada lagi nanti di sarafnya di belakang, itu. Nah, semuanya nanti di situ di antara itu ada cairan. Ya, yang semuanya harus berfungsi secara baik. Kalau kornea dia harus bening, ya. Lensa juga harus bening. Lensa tuh ini nih, yang kondisinya agak putih ya. Dia harusnya bening warnanya. Iya dok. Kelihatan nggak? Oke. Lalu ketika manusia itu melihat, maka sinar itu akan masuk dari luar, masuk ke dalam, melewati kornea, lalu melewati lensa dan sampai ke retina di saraf mata, yaitu di daerah tepatnya di daerah makula. Nah, ketika ada mengalami gangguan di antara lapisan tersebut, maka pasien akan mengalami matanya buram. Nah, kalau kita bicara katarak itu yang terjadi adalah kekeruhan pada bagian ininya nih, bagian lensanya. Nah, lensa ini mengalami kekeruhan sehingga sinar yang masuk itu terhalang oleh lensa yang keruh. Betul. Ya, karena lensanya keruh, seperti kita bayangkan kalau kita lagi bawa kendaraan atau kita melihat jendela ya di kacanya keruh, ya. Bisa karena debu ataupun macam-macam, akibatnya kita ngelihat jelas tuh keluar tuh nggak jelas. Nah, makanya di antara keluhan itu ialah pasien mengeluhkan adanya pandangan yang berkabut, karena dia agak di sini memang bentuknya seperti agak putih, dia berkabut seperti itu. Ya, dan ini bisa terjadi pada kalau secara normal itu terjadi pada orang-orang usia 50 tahun rata-rata. Ya, ketika usia 40 tahun, 50 tahun, maka mulai muncul gejala katarak. Dan ini memang proses degeneratif artinya berhubungan dengan usia. Sama seperti uban. Ya, uban itu juga kasus penyakit yang degeneratif. Degeneratif itu berarti dia penyakit yang tumbuh sejalan dengan bertambahnya usia. Banyak juga katarak akibat dari kasus trauma nih ya. Trauma artinya dia kena benturan, ya, akhirnya ada luka di sana, atau juga sering juga karena dia pasien dengan diabetes. Cukup sering juga diabetes, karena diabetes itu juga mempengaruhi kondisi dalam lensa. Atau juga dia sakit dari lahir, atau dia dari kecil orang tuanya kedua dia terkena rubella misalkan, ya, lalu muncul katarak saat lahir, namanya katarak kongenital. Jadi kalau dibagi secara ada katarak kongenital, ada katarak juvenile, itu anak katarak yang anak-anak usia di atas 1 tahun, lalu ada katarak yang terjadi pada usia dewasa. Ya, itu 1 tahun sampai dewasa. Di atas 50 tahun disebut sebagai katarak senilis. Itu 3 jenis secara waktu muncul kataraknya. Ya, jadi keluhan yang muncul itu biasanya nggak langsung buram. Kadang dia ada perubahan kacamata. Gitu. Kacamata itu berubah, sering ganti kacamata nih. Ya, kok minusnya nambah terus. Akhirnya jadi rupanya optiknya nyerang. Coba deh cek ke dokter. Akhirnya rupanya katarak. Biasanya gitu, ya. Ada juga keluhannya dia berkabut, gitu. Dan penyebabnya itu tadi karena usia tadi, ya. Karena usia tadi karena benturan atau bisa karena ada infeksi di mata atau karena ada peradangan di dalam bola mata. Tanya dok, bagaimana cara mata kita tetap sehat saat usia senja dan terhindar dari katarak? Ya, pertama jelas ya kita jaga mata kita dari sesuatu yang tidak baik kan. Baik yang itu yang diharapkan atau tidak diharapkan, yang sesuatu yang buruk ya, hindari hal tersebut, ya. Insya Allah nanti Allah jaga mata kita. Ya. Terus yang kedua, kita jaga kesehatan kita. Ya, kalau dari paparan luar itu ya biasanya mencepat dari katarak itu kalau dia ada sering bekerja di tempat yang terkena matahari atau sinar matahari.
Iya. Itu secara teori meningkatkan proses pembentukan katarak. Nah, kalau orang-orang yang kerja di outdoor, sering di outdoor, maka sering menggunakan kacamata hitam atau topi yang menutupin matanya, gitu, ya. Lalu untuk jaga kesehatannya, jadi katarak itu bisa muncul karena kekurangan cairan juga bisa. Dia dehidrasi terus, jadi muncul katarak lebih cepat, ya. Lalu atau juga misalnya dia memiliki DM, ya, bisa muncul katarak. Lalu apa sih makanan yang bisa mensupport supaya mencegah katarak? Ya, sayur-sayuran ya. Sayur-sayuran itu banyak bagus sekali untuk seperti misalnya brokoli itu bagus juga untuk untuk lensa kita, gitu. Jadinya ya makan bergizi kan cukup, makan sayur-sayuran. Ya, sebenarnya kita makan di Indonesia pasti hati mas udah cukup sebenarnya untuk membantu mencegah terjadinya percepatan terjadi katarak. Tapi memang kalau memang pasien itu dia punya bakat, ya memang ada hubungan masalah gen juga. Kalau dia punya bakat orang tua yang katarak, kemungkinan dia juga kena katarak. Walaupun mungkin bisa lebih lama kena katarak. Ya, itu kira-kira. Kapan kita mau dioperasi tergantung kebutuhan pasien. Gitu. Kalau pasien udah ngerasa nggak nyaman dengan kataraknya, atau misalkan dia sudah nyaman dengan kacamata berubah-ubah terus, bisa dioperasi. Gitu. Tapi beberapa pasien misalkan dia tinggal di daerah, bahkan dia misalkan seorang yang di sawah yang kerjanya petani, karena dia kelihatan yang buram-buram dikit nggak masalah, jadi dia bisa tunda dulu. Sebenarnya kembali ke kebutuhan pasien. Walaupun ketika memang sudah ada katarak di matanya, sudah ada indikasi untuk dioperasi. Karena apa? Karena kalau kita terlalu lama nunggu operasi katarak itu dia kan tadi ya, dia tumbuh terus. Ya. Yeah. Jadi lama-lama makin padat di dalam. Ketika makin padat di dalam, akhirnya lama jadi keras. Nah, ketika jadi keras, otomatis operasi lebih sulit dibandingkan dengan kondisi pada awal-awal katarak. Gitu. Ketika makin keras, maka di antara alternatif operasinya, kan operasi yang sekarang yang sedang booming itu kan operasi dengan menggunakan phacoemulsification, ya, dengan menggunakan sayatan kecil sekitar 2,7 ya, dan itu pasca operasi H+1-nya pasti insya Allah sudah bisa melihat kayak new world lagi ya, kayak second sight, kepentingan baru lagi. Jadi kayak jernih lagi. Iya. Ya, karena itu dengan menggunakan phacoemulsification. Lalu kalau memang kataraknya terlalu keras, terkadang kita menggunakan alternatif yang kedua, yaitu menggunakan teknik yang manual. Dia mau kita buat sayatan lebih besar, sekitar 7 mili sampai 8 mili. Iya. Ya, sehingga itu akan membutuhkan jahitan. Dan itu healing recovery-nya waktu penyembuhannya lebih lama. Nah, itu karena memang itu terlama di punggung. Gitu. Jadi memang kapan operasi kalau sudah mengganggu, kalau memang sudah nggak nyaman dengan kesehatannya, atau kalau memang sudah tidak enak untuk melihat lagi. Kok bisa buta pasca operasi katarak? Ya mungkin aja. Tadi kan saya bilang tadi kan sekitar 90% sampai 5% itu angka keberhasilan katarak. 5%-nya ya yang itu yang memang dia nggak berhasil. Ya bisa. Jadi buta itu belum tentu dikatakan buta ya, karena memang seandainya ada komplikasi, ya insya Allah masih ada jalan untuk perbaikannya. Ya, sebenarnya komplikasi itu ada grade-grade yang tergantung jenis komplikasinya yang mana. Yeah. Ya, kadang pasca operasi pasien belum bisa pasang lensa. Nanti bisa operasi gitu pasang lensa. Kadang memang ada kasus tertentu yang memang belum bisa pasang lensa langsung. Gitu.